Terima kasih. Apa kabar semuanya? Mari kita berdoa. Bapa, bicara bagi kami karena di luar Tuhan kami nggak bisa buat apa-apa. Dan kami mau pulang dengan cara berpikir yang diubahkan, cara melihat yang berbeda, hati yang dilembutkan, konsep-konsep yang salah itu dirubuhkan. Tapi kami pulang punya pikiran sama seperti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk, Bapak sering kasih oleh Tuhan. Tema kita tahun ini adalah Growing Deeper, bertumbuh lebih dalam. Dan di bulan ini kita mengambil tema tentang future. Bagi Bapak Ibu yang minggu lalu belum hadir karena belum kembali dari liburan, saya usul untuk dengarkan kembali YouTube-nya. Saya percaya kita sudah ambil waktu merenung dengan Tuhan, ambil waktu dengan istri, lalu juga ambil waktu dengan anak-anak kita untuk kembali rethink, reset, lalu reimagine, reliance dan juga relationship. Bukan hanya di area rohani, jasmani, lalu keuangan, hubungan keluarga atau karakter, tapi juga di bisnis, di pelayanan kita. Karena perubahan terjadi sangat cepat sekali dalam kehidupan. Tapi saya janji untuk bahas yang bagian kedua tentang future. Saya nggak bisa bahas semua, tapi izinkan saya bahas future secara rohani. Kita ini kan anak dari Bapa di surga. Dan kita sebagian besar sudah punya anak-anak. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ini saya bagi berapa grup ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama yang di atas. Di tribun kehormatan. Kita aktif dulu sebentar di cuaca yang dingin ini. Di peak ini aneh ya, kali ini kita agak ke spring ke winter sedikit. Kita kalau punya anak, gedein anak, all out abis-abisan ya kan, belum lagi yang ASI, terus sekolahin anak, sampai ke luar negeri, luar angkasa. Kita tuh punya ekspektasi anak kita seperti apa sih future-nya? Coba dimulai dari yang sebelah sini. Sukses. Langsung yang kedua, takut akan Tuhan. Yang berikutnya, setia, bahagia. Jadi mereka melihat sisi yang tidak dilihat oleh grup 1. Sukses belum tentu bahagia ya. Oke, terima kasih. Yang keempat, apa katanya? Oh, memberkati. Hidupnya jadi berkat. Mulia sekali. Jadi berkat. Karena ada orang kan pengennya diberkati terus ya, tapi nggak pernah jadi berkat. Ya, yang kelima, damai. Oh. Oke, yang keenam, nggak apa-apa, kalau lagi doa dulu, take your time, saya ke atas dulu. Karena ada orang-orang yang memang roh gitu, dia apa-apa harus tanya Tuhan. Yang di atas, yang keras aja. Apa? Bijaksana. Oh, dia pengen kayak Salomo. Dia sebenarnya pengen kaya, tapi kalau bijaksana tidak ada orang sebelum dia dan setelah dia yang sekaya itu. Tapi dia ngomongnya bijaksana, nggak apa-apa, dibungkus aja ya. Orang jawab dicela, gimana sih? Ya, udah selesai doanya. Apa? Pinter. Emang banyak orang takut akan Tuhan nggak pinter ya? Pinter itu oke ya. Nggak ada yang mau nambah nih. Sehat. Nggak mau rugi nih kebaktian yang ini. Sehat. Terus kuat. Terus ini anak orang lu ya. Apalagi rajin menabung. Bukan udah kaya tadi. Ya satu lagi deh, satu lagi. Kalau kita nggak pulang. Satu lagi.
Mandiri. Nah ini udah merampung semua. Ini bukan merek bank kan? Mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, bagus-bagus. Sudah. Yang anak Tuhan boleh angkat tangan nggak? Emang cuma kita doang yang punya harapan? Bapa di surga tuh punya harapan untuk hidup kita. Dia lagi nunggu-nunggu nih. Udah belasan tahun di Gilgal, puluhan tahun di Gilgal, future-nya apa ya? Nggak gitu tuh. Nah sekarang kita kan udah nulis nih. Jadi enak masuknya. Sekarang apa sih harapan Bapa di surga gitu. Ini karena growing deeper, ayatnya dari minggu lalu berat. Tapi kita akan bikin simple. Pas jam makan siang. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Are you ready? Kemarin pakai Indonesia nggak ada yang jawab. Sekarang saya pakai Inggris. Are you ready? Nah, dan ialah Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul. Makanya kita harus doa cari gereja di mana. Karena kita tahu cuma ada pendeta sama gembala. Tapi ada rasul. Rasul itu yang bisa nge-build, membangun. Makanya dari kecil anak kita harus diajak tuh dari anak, teens, lalu dari kids, teens, youth, uni. Nah mereka masuk kebaktian umum. Jadi tuh ada jalurnya. Yang ngebimbing juga tahu nih. Waktu di serah terima tuh jalurnya tahu. Begitu dia sekolah ke luar negeri, kita juga mau kemana nih. Jadi jangan cari kampus dulu. Cari dulu ada gereja nggak di kampus itu. Kita udah sayang-sayang udah nge-build dia. Pas pinter di sana ketemu pacar hilang, nggak ke gereja. Sampai ke sini tambah hilang lagi. Udah nggak ketemu teman, nggak ketemu komunitas. Pinter sih semuanya tapi nggak takut akan Tuhan. Jadi di build-nya tuh kalau bisa kita kompakkan satu tim. Nah itu satu gereja aja begitu. Gimana kalau pindah-pindah gereja? Minggu pertama di Gilgal, minggu kedua di Galgil. Nah coba tolong. Jadi kalau anak kita mau di build, ada rasulnya, ada nabinya, di direct, diarahkan. Nabi itu direction. Lalu pemberita-pemberita Injil. Penginjil tuh menjangkau. Saya nggak bahas ini karena cukup berat materinya. Lalu ada gembala yang caring, ada yang perhatiin. Ada orang ke gereja dibiarin aja gitu aja. Makanya tadi pertanyaannya, sebetulnya pertanyaannya tadi waktu saya baca gini, kamu lebih senang online atau onsite? Saya bilang boleh nggak diganti kali ini? Karena kita growing deeper. Kamu udah di sel atau belum? Lebih berat tuh pertanyaannya, growing deeper. Jadi mungkin minggu depan family time-nya kamu masuk surga atau neraka. Ih, ngeri. Oke. Jadi ada gembala yang caring. Masa kita kayak orang liar nggak ada yang tahu kita masuk atau enggak. Tadi saya keliling ke anak. Mana adik kamu? Mencret pastor. Tahu saya adiknya mencret. Lalu pengajar-pengajar didewasakan. Nah itu 5. Nanti mungkin saya di retreat Family Cell Leaders Maret baru saya bahas ini. Untuk apa sih ditaruh pemimpin-pemimpin? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus itu siapa? Oh yang dari Jawa ya Pak? Bukan. Kita walaupun orang Medan, orang Bangka, orang Manado, tetap orang kudus. Tapi saya kadang kudus loh Pak, Senin sampai Kamis. Nggak apa-apa. Kita udah orang kudus, kita harus hidup dalam kekudusan. Jadi orang kudus siapa? Kita. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pelan-pelan dicerna aja. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di sini pusing nggak dengerinnya? Pusing, saya juga yang baca pusing. Tapi jangan pusing lagi karena saya sudah sederhanakan. Jadi kita langsung masuk ke dagingnya. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai gereja punya future dalam kerohanian yaitu kesatuan iman. Sebagai berikut. Tuhan mau kita jadi satu. Kenapa Indonesia dulu dijajah lama sekali oleh Belanda? Metodenya apa? Divide et impera. Nggak tahu anak sekarang diajarin nggak nih di sekolahannya. Dipecah belah. Begitu keluarga dipecah belah, hancur semuanya. Berkat dicuri, anak-anak hancur. Gampang banget iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kesatuan iman. Coba bilang sama-sama kesatuan iman. Iman ada di mana? Di hati. Kalau kita sehati, Tuhan bilang 2-3 orang sepakat sehati minta sesuatu, Tuhan memberikan. Kalau kita sehati, Tuhan perintahkan pengurapan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita.
Tapi kuncinya apa? Harus satu iman. Kalau satu iman, satu hati. Makanya yang belum menikah, satu iman. Satu iman aja gak gampang sehati, gimana beda iman? Tuh lihat, yang kursi depan itu, yang jabatan-jabatan itu bilang tul. Udah bukan amin lagi, tul. Yang seiman aja bisa berdarah-darah, apalagi gak seiman. Dengerin. Tapi gak ada lagi yang ganteng Pak, di pick cuma dia, makan tuh ganteng. Harus satu iman. Masalahnya di dalam rumah, suami imannya beda sama istri. Jingjet. Itu yang saya mau bahas bulan depan tuh. Kan bulan depan bulan keluarga, kita bisa buat teman-teman keluarga kita. Saya mau bahas hubungan adik kakak, ipar yang suka bermasalah. Lalu saya mau bahas suami istri yang pincang. Istrinya ngegas pakai duit, suaminya ngerem. Yang parah, suami ngerem, istri ngerem. Yang lebih parah lagi, suami ngegas, istri ngegas. Ada yang suaminya rohaninya jauh, istrinya diangkatnya susah. Ada yang istrinya jauh di sana, doanya 50 menit, suami 5 menit udah tidur. Nah kita bahas kepincangan, kembali lagi ke khotbah. Sampai di mana tadi? Satu iman. Orang tua sama anak beda, orang tuanya malah rajin di gereja, orang tuanya rohani, anaknya rohana. Kakak adik gak sehati, makanya kita setengah mati hidup itu. Yang Tuhan mau anak-anak, yuk satu iman. Bagaimana satu iman itu bisa terwujud? Ada 3 yang kita harus bawa pulang nih. Ini Bapak Ibu kan 10, Tuhan cuma minta 3 aja. Yang pertama, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Anak Allah siapa namanya? Yesus. Siapa yang udah punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Nggak ada jebakan kok, cuma nanya doang. Kalau yang benar berarti ada yang salah kan? Firman Tuhan bilang begini, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Kalau semua orang tahu bagaimana mengelola uang dengan benar, bisnis dengan benar, investasi dengan benar, nggak ada orang miskin. Masalahnya banyak orang nggak tahu bagaimana menerima uang dengan benar, memanage uang dengan benar, spending uang dengan benar, investing uang dengan benar. Makanya problem. Semuanya dari mana? Di Alkitab. Tuhan cuma mau itu, punya pengetahuan yang benar tentang Yesus. Yesus itu kebenaran. Kebenaran tentang uang ada di dalam firman. Yesus bilang, akulah kebenaran. Contoh lagi, pengetahuan yang benar tentang pernikahan. Dari cara milih jodohnya sudah salah. Ingat lu ya, yang kaya dipesenin sama orang tuanya, jangan kayak bapak lu gitu. Ingat, yang ganteng, perbaiki keturunan, udah error semua. Jadi yang pertama dicari yang ganteng. Udah gitu nontonnya drakor terus. Jadi pilih yang sesuai di drakor. Sedangkan yang drakor lagi banyak yang bunuh diri. Ganteng itu tantangannya gak mudah loh. Saya merasakannya. Oh salah ya. Oke. Khotbah serius gak ada yang amin. Giliran masuk ke drakor. Oke, kembali lagi ke firman. Sampai mana sih tadi khotbahnya ya? Drakor, oke, kembali ke Efesus 4 tadi. Kedewasaan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dari milih jodoh sudah salah. Masuk pernikahan sudah salah. Hubungan seks dulu, kan kita coba dulu. Kalau nggak hot, kita bisa cancel. Lu pikir pancake? Nah, jadi diberkati dulu baru beranak cucu, baru berhubungan seks. Anak saya kan 16 tahun nih Februari. Jadi mulai saya mau kasih purity ring. Jadi kamu pakai cincin ini ke perawanan, nanti waktu kamu nikah diberkati perawan, kamu balikin ke Dedi, nanti Dedi kasih yang baru. Kalau cowok kan biasa udah gak mau pakai cincin, jam tangan lah, apalah segala. Bilang, Dad saya gak pakai cincin, pakai anting aja, kalau enggak kalung, terserah deh. Ica mau, nanti momennya nih bentar lagi nih. Jadi saya udah ngajarin yang benar, pengetahuan yang benar tentang pernikahan. Bagaimana kita bisa tahu? Cari tahu. Makanya kita bikin kelas teologi ya, ada Grow 101, Grow 102, ada Precious Love, segala macam kita bikin supaya jemaat cari tahu. Kalau cari tahunya cuma hari Minggu, itu doang pakai LED, akhirnya kita jadi so tahu. Semua contoh di kebaktian yang lain. Karena so tahu akhirnya jadi salah. Kenapa banyak anak-anak kita salah? Karena mereka nggak tahu apa yang benar. Dan orang tua bilang, aduh salah ya, mesti kita ngomong dari dulu jangan seiman. Lu sih gak ngomong, lu kan gak suruh dia pranikah. Saling menyalahkan.
Tuh kan serius lagi. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kenapa nggak tahu? Karena nggak cari tahu. Karena nggak dikasih tahu. Di Gilgal dikasih tahu. Cuma banyak orang nggak cari tahu. Akhirnya jadi so tahu. Penting 3 kata itu. Sudah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu dan tidak cari tahu. Akhirnya jadi so tahu. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Contoh lain. Anak Allah Yesus kan? Yesus itu penuh kebenaran dan kasih karunia. Yohanes 1, aku gak ngarang. Baca Yohanes 1 semuanya. Banyak orang gak mau sungguh-sungguh, gak mau dewasa. Karena taunya cuma kebenaran. Oh, ikut Tuhan, gak mau sungguh-sungguh. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak gini. Wah keras, susah. Di gereja aja tegang, tenang gak boleh. Yesus marah. Yesus itu lucu lagi, anak-anak aja mau sama dia. Yang galak siapa? Murid-muridnya. Jangan. Yesus bilang, biarin anak-anak itu datang kepadaku karena mereka yang punya kerajaan Allah. Anak-anak aja suka sama Yesus. Kalau anak-anak gak suka sama gereja, gereja itu terlalu strict dengan kebenaran, gak ada kasih karunia. Tidak lulus ini, tidak bisa. Lebih gampang masuk surga daripada masuk Gilgal. Tapi kalau terlalu ekstrim kasih karunia, boleh Tuhan ampuni. Akhirnya terus buat dosa, diampuni. Akhirnya belum sempat bertobat mati. Kasih karunia harus ada, tapi harus ada kebenaran. Karena dia penuh kasih, tapi dia api yang menghanguskan. Itu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Contoh lagi. Pokoknya kalau nggak amin, contoh terus sampai jam 4 sore. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapa yang suka nggak mau ikut Tuhan, karena apa? Takut disuruh hidup kudus. Ntar gak boleh mabok lagi, ntar gak boleh judi lagi, ntar gak boleh ini, gak boleh. Lu aja ke gereja, gua titip persembahan. Karena ikut Tuhan gak enak, banyak verbodennya. Nih ya, semakin kita hidup dalam dosa, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju baut. Dosa membuat kita kotor, membuat kita susah, membuat kita bingung, membuat hidup kita kotor, membuat hidup kita berat, membuat hidup kita pusing. Contoh, bohong enak atau enggak? Enggak ada jebakan, cuma nanya aja, bohong enak atau enggak? Enak loh. Tanya, Pak, kok pulang malam? Meeting. Daripada berantem kan? Suamiku kerja keras kan? Kok kemarin meeting, sekarang meeting? Iya, sama departemen itu. Oh oke. Proyek apa? Proyek gas sama semut. Oh oke. Sama siapa aja meetingnya? Budi, Agus, Susi. Oh, di mana meetingnya? Hotel B. Akhirnya 7 kali bohong, dia lupa bohong yang pertama. Istri bilang, Pak, kan itu udah pernah dibohongin. Oh iya, thank you lo mau udah diingetin. Dia lupa. Orang bohong tuh pusing, hidup jadi berat kan? Sebetulnya waktu kita hidup kudus tuh artinya suci, bersih. Ibu-ibu, bapak-bapak lebih seneng tidur di spray putih yang bersih baru dicuci, atau spray yang sudah tidak dicuci selama 1 tahun? Licin banget Pak, enak, bisa gelotok, licin sekali, ada banyak dakinya, lebih senang yang mana? Itu hidup yang bersih. Kudus itu pure, murni. Siapa yang di sini suka minum orange juice? Bagus nggak Inggris aku? Orange juice. Orange juice lebih enak yang di dus, di box yang pakai gula, yang pakai pengawet, yang ada expiry date-nya 2026, atau yang langsung dari buah. Lebih enak yang mana? Yang fresh. Lebih mahal yang mana? Fresh. Lebih sehat yang mana? Karena tanpa pengawet. Kalau hidupmu kudus, kamu lebih fresh, lebih mahal. Lebih senang emas bohongan, emas Joko, maaf yang namanya Joko, atau emas yang murni? Kudus itu artinya murni, pure. Itu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lebih suka karyawan yang jujur atau nggak jujur? Yang jujur lebih mahal atau lebih murah? Lebih senang mbak yang jujur atau nggak jujur? Tapi lebih senang mbak yang murah atau mahal? Nah kan? Udah sampai sini. Amin lah, aku juga capek tadi salah. Kalau nggak amin sampai jam 4 janjinya. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau belum punya yang benar, cari tahu lah, baca firman. Dan di gereja ini dikasih tahu, dibikinin seminar. Ada sekolah, ada kelas teologi, ada kelas pernikahan. Yang kedua, kedewasaan penuh. Suaminya dewasa, istrinya nggak dewasa. Kedewasaan ini ada 3 ya.
Ingat kalau kata dewasa. Karena Tuhan mau jemput mempelai yang dewasa. Yang satu bicara mengenai tanggung jawab. Yang single mau nggak dapat suami, calon suami setelah menunggu, ganteng, tinggi, putih, rambut lebat, tidak ada tanda-tanda penuaan dini atau kebotakan. Pinter, kaya, mobilnya kebuka sendiri pintunya, tapi nggak dewasa. Mau nggak? Nggak mau. Pria-pria yang lagi nunggu wanita calon istri, cantik, seksi, wangi, tinggi, lembut. Apa sayang? Gak kedengeran? Enggak, kamu tadi ngomong apa? Lembut sekali. Tapi gak dewasa. Capeklah kita. Jadi kita babysitter. Yesus itu mempelai pria akan menjemput kita mempelai wanita suatu saat. Dan dia mau jemput mempelai wanita yang dewasa. Makanya Bapak bilang waktunya akan tiba. Kamu harus dewasa. Orang tua kalau marah sama anak ini, kamu tuh sebentar lagi kan mau kuliah, dewasa dong. Piring ditaruh ke dapur, itu sepatu dibenerin, itu pakai baju yang bener, itu kan dewasa dong, dewasa dong. Kita lihat beberapa foto ya, tolong ditampilkan. Ini yang terjadi di kampung halaman saya beberapa hari terakhir ini. Loh, orang khotbah dibully. Kenapa sih nggak bisa orang seneng sedikit? Ini masuk YouTube loh, kayak silakan ditayangkan lagi beberapa gambar. Ya. Rumah teman-teman saya, Paris Hilton, lain-lain, sedih kan? Kayak mimpi. Ini kayak kejadian 9/11 ya dulu ya. Kayak mimpi. Nanti kedatangan Tuhan tuh kayak mimpi. Kayak pencuri datang katanya. Karena kita bilang kan, pencuri kita pernah dulu ya dirampok. Kita berapa kali ya Pak ya? Bangga lagi. Pak kita berapa kali sih ya dirampok? Yang di Tanjung Duren dulu. Tiba-tiba wah raket badminton saya hilang, semua hilang. Kan gak ada. Pak malam kosong gak ya Pak? Lagi sibuk gak? Kenapa ada kita ada rencana mau ngerampok? Kan gak ada. Dia datang seperti pencuri tiba-tiba. Udah hilang rumah kita, lemari udah dibongkar. Nah kalau kita gak dewasa, coba mikirin future deh. Asuransi kita pikirin. Anak sekolah kita simpenin. Diamond, emas sampai ditaruh gigi semuanya. Shalom. Buat hari tua, buat hari tua. Kafling di mana-mana. Makanya dewasa. Tuhan mau jemput mempelai yang dewasa. Please GBI Gilgal. Tanggung jawab. Kalau kebaktian ini tanggung jawab nggak orangnya? Tuhan suruh nginjil, pergi beritakan Injil. Nginjil nggak selama jadi Kristen? Yang beli produk kita udah 1000, produk saya paling laku pastor. Nginjil nggak? Tuhan suruh muridkan nggak? Tuhan suruh pelayanan nggak? Suaranya bagus-bagus tadi nyanyi. Coba semuanya A. Tuh, asal aja bagus. Coba saya pakai nada na. Na 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 2 3. Itu surga kebuka, ya ampun bagusnya. Itu baru nada dasar loh. Saya sih konsumsi pribadi kamar mandi. Itu melalaikan tanggung jawab. Sebentar lagi gereja mau jadi 2, dibutuhkan singer-singer. Segera daftar. Sebelum Tuhan datang kembali. Yang tepuk tangan yang benar, pengetahuan yang benar tentang anak Allah dimulai dari tepuk tangan. Nah, itu kan tadi kayak agak marah begitu. Udah cepetan dah, biar dia cepetan selesai khotbahnya. Yang kedua respon. Orang dewasa kelihatan dari respon. Masalah tuh terjadi. Nggak mungkin hidup nggak ada masalah. Bapak baru beli mobil baru, istri udah beliin mobil, anak dibeliin mobil, bapak beli mobil bagus. Satu saat mobil istri diservis, istri bawa mobil bapak. Nyerempet naik ke trotoar, bempernya penyok, velgnya baret. Gimana Pak coba sebagai orang yang dewasa? Aku nanya baik-baik nih, gimana Pak? Sebagai jemaat Gilgal orang dewasa, gimana Bu? Ibu, saya nanya Bapak. Kok Ibu yang jawab Pak? Asuransi. Bilang gini, Ma, mobil Papa bisa beli lagi. Apa sih arti mobil? Tapi Mama cuma 1. Ya,
Sekarang mama kan baru beli tas baru, yang mama udah waiting listnya 5 tahun, warna putih. Habis foto. Kenapa sih kalau ibu foto tasnya begini ya? Oh kalau begini Rembo ya, oke begini bagus, boleh. Terus anak kita main sama teman-temannya di spidol, dia pikir kertas HVS. Spidol, gambar Gilgal, gambar Yesus. Kita pulang family sale, habis mimpin sale. Kita harus tetap sukacita loh. Di tengah badai, lihat kayak di Amerika terus tetap sukacita. Tas kita yang mahal itu, yang kulit nyamuk itu, limited edition, udah ada gambar Gilgal, segala Petrus. Gimana Bu reaksinya? Nama anaknya Neni, saya kasih contoh aja. Gimana Bu? Dewasa. Neni, namanya kan Neni. Neni! Lanjutkan. Air mata udah darah. Mama cicil 5 tahun THR dari papa. Cicilan belum selesai 12 kali lagi 0% Neni. Kita harus dewasa. Tas bisa dibeli, gantian ya Bu. Tas bisa dibeli. Neni tahu tas mama tuh dari berapa ribu nyamuk Neni. Oke. Yang berikut adalah buah. Karena suami istri dewasa bisa berbuah. Ayo kita jadi Kristen berapa lama? Buah apa yang kita hasilkan? Masa kita punya anak begitu-gitu doang? Kan kita pengen anak kita berbuah. Kita gak ngarepin, tapi kita senang sebagai orang tua. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yalah, kan senang dong. Gimana sih rapotnya? Anak kita pulang. Wah, Pak, idaku tahun ketiga gak naik kelas. Oh, wow. Akhirnya aku diangkat jadi ketua kelas, Pak. Preman-preman aku atasi nanti di kelas. Aku paling tua di kelas. Masa Grow 101 aja gak lulus, Pak? Grow 102 gak lulus, ya ampun. Bertumbuhlah. Udah gak usah main kelas deh, kita baca ayat dulu. Galatia 5, 19, 24. Perbuatan daging telah nyata. Ini hidup kita dulu ya. Percabulan. Udah enggak kan sekarang? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Dulu kan Tuhan nomor sekian. Hari Minggu gini lagi di mall, lagi yamca, dimsum. Sekarang di gereja, udah maju, itu hidup kita dulu. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ini lagi bahas future kan. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Future-nya udah jelas loh, tertulis. The gang of Dugams, the Maboks, the Dengkis, the Iris. Tetapi buah roh, kan orang dewasa menghasilkan buah kan? Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, damainya aja aku berasa nih dari depan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kan kita punya Bapa, anak Bapa. Ia telah menyalibkan daging, hanya orang dewasa yang bisa menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau ini tidak menjadi goal kita untuk kita future, yang terjadi apa sih? Tadi ayat tadi saya sederhanakan semua. Kita kan tetap jadi anak-anak. Bayangin ya, di rumah kita, anak kita nih udah 40 tahun. Kok banyak berantakan? Masih anak-anak. Kok nggak kerja sih? Kerja dong, udah umur 37 tahun. Masih anak-anak. Pak transfer 20 juta buat apa? Shopping, karena masih anak-anak. Lapar mah, masak lu sendiri. Masih anak-anak. 20 tahun jadi Kristen, masih duduk doang tiap hari Minggu. Datang duduk lu khotbah bagus. Kok nggak pelayanan? Masih anak-anak. 2 tahun lu masih lucu lu. 30 tahun setrum. Untung Tuhan kita maha kasih. Langsung segera daftar pelayanan, daftar sel. Anak-anak. Ngomongin pendeta, ngomongin ayat jago loh. Anak. Diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Ntar si ini ngomong itu, ya kita harus begini loh. Dibaptis terus, tiap berdosa dibaptis. Pendeta ngomong apa dia ikut. Nggak punya prinsip, mudah diombang-ambing.
gampang disesatkan. Yesus tuh mau datang Oktober, jual rumah, jual dia. Suka tertipu. Yang suka ketipu itu karena gak punya pengetahuan yang benar. Tidak ada dalam kasih. Kan suka jadi bully orang. Tuh orang Kristen tuh gak ada kasih tuh. Gak ada kasih. Sampai mereka ketemu Kristen dewasa yang ada di sini. Harus beda kita sama dunia. Suka berkompetisi. Pernah lihat gak? Sesama sel kompetisi sama gereja. Oh dia bisa gitu, kita gitu. Oh kelompok sel dia naik gunung. Kita om selnya udah 60 tahun, karaoke aja. Ngapain sih compete? Dia pindah rumah, kita harus pindah rumah. Dia baju baru, baju baru. Udah dewasa kita. Udah saya tutup dengan ini. Syaratnya apa? Syarat untuk memiliki future dalam kerohanian seperti yang Tuhan inginkan. Kita mau investment, ada syarat. Kita mau punya badan bagus, ada syarat. Syarat cuma 2. Tadi Efesus bilang ini. Yang pertama, menerima pertumbuhannya. Pertumbuhan gak bisa dipaksa. Saya ketemu orang, ngobrol aja, saya kasih pertanyaan, saya langsung tahu. Kristen dia 10 tahun ke depan gimana. Pak, gini, Pak. Oh enggak, gini. Oh ya udah. Saya akan tahu dia akan jadi Kristen 6D. Datang, duduk, dia mengasih duit, dah sampai minggu depan. Dia cuma tahu firman, pintar firman, tapi dia gak mau bertumbuh. Iya dong, kita kan ke ahli gizi, ke PT kan, Pak bagaimana badannya bisa kayak Bapak? Jadi begini Pak, Bapak besok makan putih telur 4, kuningnya dibuang. Oh sayang dong, emang cari duit gampang. Terus udah balik lagi kan, perutnya masih segini. Gimana Pak? Sarapan apa? Telur berapa? 4, bagus. Putih kan? Enggak, putih kuning sama kulitnya. Saya gak suka aja Bapak ngajar begitu. Saya gak suka orang diatur-atur. Gak bisa jadi. Suruh kamu squat ya, biar kakinya Bapak gede, cuma di sini begini jadi kayak Popeye, bawahnya kecil. 60 kali squat. Bagi 2 boleh gak coach? 30-30. Ya gak bisa dong. Harus menerima. Kalau orang mau dimurtiin saya tanya. Saya bilang syarat saya gini ya, kamu mau gak? Gak mau ya udah. Makanya kan waktu Yesus panggil murid-muridnya, Petrus lagi sibuk kan, Petrus sini ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu Petrus segera, Simon saat itu meninggalkan jalannya dan dia segera mengikut Tuhan. Jadi dia sekali ngomong kita tahu ini orang mau maju atau tidak. Makanya firman Tuhan bilang yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Kita mikirin asuransi, kita mikirin masa depan anak, kita mikirin deposito, kita mikirin macam-macam. Kita gak mikirin future kita secara rohani. Kita mau terima gak pertumbuhan? Tuhan gak pernah maksa. Dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, dia akan masuk mendapatkannya. Bapak Ibu tahu apa yang saya baca di blog-blog di media sosial? Nggak semua asuransi mau ganti rumah yang 6 juta dolar, 12 juta dolar. Mereka bilang ini force major. Habis semuanya. Bapak Ibu mau cari uang terus, Tuhan tiup sekali, habis Malibu. Saya nggak mensyukuri, saya nangis. Saya bolak-balik LA kok. Amerika rute saya setahun 2-3 kali. Itu rute saya lewatin kalau ke West. Sekarang tinggal abu rata. Asuransi nggak ganti. Kita kumpulin yang Tuhan bilang ngengak dan karat memakannya. Tapi kita gak siapin future yang kekal. Yang kedua syaratnya, membangun dirinya dalam kasih. Tuhan mau tiup cepat. Membangun dirinya dalam kasih. PT cuma 1 jam. Tahan Pak perutnya. Saya suka lupa. Lagi Pak, turun lagi Pak. Turun lagi Pak, udah gak kuat Pak. Turun. Pak, ini mas saya di rumah latihan ya Pak ya, tiap hari plank 1 menit 3 set. Isi saya mau cari sekolah dia, pantatnya naikkan dia, pantat kenaikan dia, turunin lagi dia. Oke saya kuat plank. Kalau saya nggak latihan squat, mana saya kuat sehari berapa kali. Saya bangun diri saya. Masalahnya kita Senin sampai Sabtu nggak ngapa-ngapain, nggak saat teduh, nggak baca Alkitab. Bangun dirimu dalam kasih. Jangan karena takut hukuman, karena takut susah, takut miskin,
takut gak bahagia. Itu motivasi why we do what we do. Kalau kita lakukan karena kasih, semuanya indah. Dah selesai. Tuhan memberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Kaulah segalanya. Yuk sembah Tuhan sama-sama. Dalam hidup Tuhan, kami mau bangun future rohani kami. Kami mau bangun masa depan rohani kami. Kedewasaan penuh, pengetahuan yang benar. Kaulah yang kumandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Di awal tahun 2025 ini firman yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan pada jemaat Gilgal. Apakah kalian sebagai satu keluarga sehati enggak? Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidupmu. Suami istri gak sehati, kenapa? Karena gak satu iman. Kejar ini yang pertama, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Caranya gimana? Cari tahu, dimuridkan, masuk dalam sel. Kita punya mentor-mentor yang menyediakan waktu. Saya gak pernah tolak kalau orang mau belajar. Tim kita banyak sekali, hampir 100% volunteers. Kedewasaan penuh. Ciri orang dewasa itu tanggung jawab, respons, berbuah. Kita boleh lama di gereja, belum tentu dewasa. Lalu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Syaratnya dua, menerima pertumbuhannya. Kalau gak mau bertumbuh, Tuhan pun gak bisa paksa. Lalu secara disiplin membangun dirinya dalam kasih. Berapa banyak yang dengar firman ini bilang, Tuhan, aku rasa 2025 ini saatnya aku bangun rohaniku. I should have a future in my spiritual life. Kalau itu engkau orangnya, taruh tangan kananmu di dadamu dan saya mau berdoa. Aku berdoa, meteraikan keputusan ini dengan darahmu. Pertemukan dengan mentor yang tepat, family cell leader yang tepat. Tidak ada satupun yang saat Tuhan jemput dalam keadaan yang masih anak-anak. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.